Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang kolaborasi topik 2 pendidikan sosial emosional. Beberapa pertanyaan telah kami diskusikan. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jawabannya yang pertama, guru harus menjaga tingkah laku dan perbuatannya. Yang kedua, harus bisa menjadi contoh dan mengajarkan kepada peserta didik untuk bisa membaca situasi dan memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, harus bisa mengajarkan mengatur emosi pada peserta didik dan bagaimana mereka belajar dari kesalahan serta mencari tahu solusi dari masalah yang mereka miliki. Dan yang keempat, berlatih mindfulness. Untuk pertanyaan kedua yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda dalam mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Jawabannya, yang pertama, guru tanpa sadar mengabaikan peserta didik yang bermasalah dengan emosi karena terlalu banyaknya jumlah siswa di dalam kelas. Yang kedua, guru kesulitan menangani anak yang ingin menang sendiri, sok berkuasa, tidak mau menunggu giliran apabila sedang belajar atau bermain bersama, serta agresif dengan cara menyerang anak lain terutama pada siswa di kelas atas seperti kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Jawaban kami yang pertama, sekolah dapat menciptakan lingkungan dengan disiplin yang baik. Yang kedua, menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Yang ketiga, sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengikuti webinar dan pelatihan tentang keterampilan sosial emosional. Dan yang keempat, membudayakan kegiatan yang mendukung terlaksananya pembelajaran sosial emosional seperti sholat duha berjamaah untuk di sekolah Islam. Selanjutnya, tantangan bagi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Tantangannya yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru dalam memahami kemampuan sosial emosional. Yang ketiga, kesulitan mencari informasi tentang pelatihan KSE. Dan yang keempat, perlunya konsistensi menerapkan kegiatan berbasis KSE di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jawaban dari kami adalah ya, mempengaruhi. Karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik siswa bisa menjadi pertimbangan bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang paling baik adalah yang paling sesuai dengan karakteristik siswa. Jika guru bisa memahami karakteristik siswanya, maka guru bisa menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, guru harus mengenali karakteristik peserta didik, baik itu yang mudah marah, pendiam, dan sering gaduh. Yang kedua, membangun kedekatan emosional bersama peserta didik. Yang ketiga, menggunakan metode mengajar storytelling atau bercerita. Yang keempat, biasakan untuk memberikan siswa tugas yang harus dikerjakan bersama kelompok. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengutarakan pendapatnya dan membantu siswa mengetahui perkembangan dirinya. Melanjuti pembahasan selanjutnya itu analisis film. Dan film yang kami pilih adalah film Laskar Pelangi. Untuk jenis soalnya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahannya? Di sini untuk analisisnya, pembelajaran yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Kegigihan dalam mengajar meskipun dalam keadaan yang kekurangan bukanlah menjadi penghalang untuk menyampaikan ilmu. Meskipun fasilitasnya terbatas, tetapi semangat dan optimis untuk membelajarkan peserta didik dan meraih prestasi akademik tidak perlu luntur. Film ini menunjukkan bagaimana kesetiaan, pengabdian, dan integritas seorang guru terhadap profesionalisnya.
Memberikan pembelajaran tidak selalu di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut? Dan apa hubungan dengan pembelajaran sosial emosional? Di sini, hubungan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu sebagai seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda. Guru juga harus dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya agar mau terus belajar. Yang ketiga, guru juga harus selalu memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik. Dan yang terakhir, guru harus menjadi terampil dalam memilih metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga nantinya pembelajaran akan lebih bermakna dan peserta didik merasa senang dan gembira saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang ruang kolaborasi topik 2 pembelajaran sosial emosional. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.